diambil waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, baik Mas Maulana, terima kasih sudah memimpin acara kita di ruangan ini. Selamat pagi Bu Tri. Selamat pagi Pak Hedi. Iya, jadi ini saya langsung saja ya, kita diskusikan saja supaya nanti menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk Baik, Bapak. diperbaiki bersama. Ya, yang pertama ini Bu. Yang pertama, jadi ini kalau dilihat judulnya memang ini saya besarkan dulu anunya. Terlihat enggak Bu yang di sini ya? Tampak Pak, sudah tampak. Sudah tampak ya? Catatannya. Ya, jadi pertama dari judul ini kan pengembangan komik berbasis mind mapping gitu ya terhadap Ya, Pak. optimalisasi. Ya, kata terhadapnya ini yang sedikit mengganggu Bu. Ya, Ya, Pak. biasanya kalau terhadap itu kan berarti ada dua variabel yang Ya. saling mempengaruhi begitu. Ya. Ya, sehingga ini saran saya bisa diganti untuk mengoptimalkan atau langsung meningkatkan atau sebuah langkah meningkatkan begitu. Oke, Nah, ini sudah saya tuliskan di sana sehingga nanti apa yang dilakukan, jadi pengembangan yang dilakukan itu dalam rangka untuk apa. Jadi bukan antara variabel X-nya terhadap Y-nya begitu. Tapi ini hanya sebagai tool, alat untuk mengoptimalkan atau meningkatkan ya. Mungkin meningkatkan juga langsung enggak masalah Bu. Atau mengoptimalkan hasil belajar juga enggak apa-apa. Jadi bukan terhadap tetapi untuk ya, untuk ya meningkatkan atau mengoptimalkan. Nah, optimal sama peningkatan mungkin akan lebih mudah diukur indikatornya dengan meningkatkannya. Kalau optimal itu kan kita kadang-kadang sulit ya menentukan indikatornya, Bu. Ya. Ya, sehingga nanti ini yang apa namanya? Keterukurannya juga perlu kita perhatikan. Ya. Kemudian Bu, karena ini Sinta 2, mereka sudah mengharapkan untuk penulisan citasi sudah harus menggunakan Mendeley, Bu. Ya, Mendeley. Saya yakin Ibu tidak ada masalah tentang ini, tinggal nanti menyiapkan semua artikel yang dijadikan sebagai referensi, sehingga nanti bisa langsung. Ini sudah dengan Mendeley, Pak, kami. Oh, sudah dengan Mendeley? Oke, kalau sudah berarti nanti. Ya. Jadi, kecuali untuk buku, kalau buku itu kan kami tidak punya soft file-nya, jadi buku itu kami ketik manual, kami sisipkan di referensinya. Tapi untuk seperti yang lainnya sudah, artikel jurnal sudah. Oke, berarti kalau ini sudah aman ya Bu ya? Oke. Kemudian masuk di bagian kedua Bu, ini memang menjadi kunci ya, menjadi kunci jurnal itu nanti menjadi perhatian bagi reviewer itu ada di sini Bu. Salah satunya ya, salah satunya ada di bagian abstrak begitu. Ya, jadi di abstrak kalau berdasarkan template yang ada di jurnal tadi yang saya tunjukkan, memang satu pasti ada tujuan ya Bu ya. Tujuan, metode, yang ketiga adalah hasilnya. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang menurut saya ya, ada beberapa yang lepas Bu. Ada beberapa yang lepas. Misalkan yang ini ya. Dari hasil penelitian ini menunjukkan media membuat materi kecepatan dan debit. Saya belum menemukan hubungan antar kalimat ini dengan kalimat sebelumnya maupun yang sesudahnya. Nah, sehingga nanti ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Jadi nanti pokoknya isinya tujuannya apa, ya, tujuannya apa, ya, kemudian metodenya, ya, kemudian baru hasilnya. Nah, ini saya melihat di sini tujuannya sudah ada ya, tujuannya sudah ada. Kemudian metodenya juga sudah ada ya, model Sugiono ini, dan meskipun ini singkat Bu, jadi nanti mohon untuk teknik dan instrumennya disisipkan sedikit. Oke, di metode ya Pak? Ya, di metodenya. Jadi tetap ada desain, ya, ada desain, kemudian ada teknik, instrumen dan dianalisisnya seperti apa. Singkat enggak apa-apa, tetapi masuk di sana begitu. Nah, saran saya yang ini kalimat yang hasil penelitian menunjukkan media memuat materi kecepatan dan debit ini dibuang aja. Kami olah lagi nanti Pak. Ya, betul. Nah, kemudian baru bicara hasil. Ya, hasil penelitian ini, ya. Kemudian ini Bu, R&D itu kan ada dua syarat ya, paling tidak nggih, praktis dan efektif. Ya, praktisnya dari uji coba terbatas, efektifnya bisa dari ada beberapa uji nggih. Jadi uji ketuntasan dan uji banding dari bisa pakai apa namanya? Menggunakan komparasi bisa juga nggak uji T atau yang lainnya, tetapi tetap nanti aja uji ketuntasan tetap ada ya Bu ya.
ketuntasan nilai kelas maupun proporsinya ya Bu ya, supaya nanti akan menunjukkan ini semakin kuat begitu. Nah, kemudian yang berikutnya ini Bu. Jadi nilai persentase ini kan belum menunjukkan tentang ciri khasnya R&D. Ya, jadi justru nanti disajikan bahwa apa namanya, statusnya apa ini, produk ini, praktis, efektif, nah ditunjukkan dari sini begitu. Jadi sebutkan dengan cirinya dulu, baru menyebut persentasenya, atau langsung dalam kurung misalkan ya, dengan ini media bahasa dengan nilai persentase ini. Kalau segini itu artinya apa? Ini kan orang harus melihat ke bawah lagi. Siap. Ini sebenarnya ini kategorinya apa tuh? 86% ini 87, 88. Nah, ini harus muncul nanti di dalam kurung, ini artinya apa? Berarti kalau ini berada di nilai misalkan dengan persentase 8 ini, berarti kategorinya mungkin layak atau efektif atau apa? Sesuai dengan di bab 3 yang sudah ditulis begitu. Siap. Ya, Pak. Ya. Oke, kemudian ini juga sama Bu ya, yang apa namanya? Angka-angka ini ya. Ya, angka-angka. Statistika ini ya. Ya, jadi memang betul bahwa secara kuantitatif memang itu perlu, tetapi ini artinya apa begitu? Karena nanti yang membacakan tidak semuanya orang matematik begitu. Siap. Ya, sehingga nanti nilai yang seperti ini dengan perbandingan seperti ini itu maksudnya apa gitu? Ya. Baik Pak. Ya. Kecil angka ini. Nah ini nanti juga sama Bu ya. Jadi di bagian akhir di simpulan ini mungkin tidak harus menuliskan simpulan ya. Jadi nanti ada kaitannya dengan yang praktis dan efektif. Ya, karena kuncinya nanti di 2 itu untuk R&D Bu. Siap. Ya, Pak. Ya. Oke, ini sudah kata kuncinya sudah ya. Ini komik, matematika, mind mapping. Ini untuk siswa SD juga ya Bu ya? Siswa SD Bapak? Ya, nanti mungkin juga bagus jika salah satunya ini ditambahkan untuk Bu. Ya, siswa SD juga menjadi hal yang perlu karena kebetulan ini kan fokus ke siswa SD-nya. Oke, siap. Ya. Oke. Siswa SD. Ya. Nah, kemudian untuk di bagian pendahuluan Bu. Nah, ini saya melihat ini perlu diperkaya dengan sumber ya, diperkaya dengan sumber supaya nanti kelihatan novelty-nya di mana begitu, sehingga nanti ada komparasi antara analisis yang sudah ada dengan kebutuhannya begitu. Karena R&D itu kan berarti hasil dari analisis dan evaluasi dari apa yang sudah ada, kemudian muncul inovasi baru gitu. Nah, ini nanti yang sepertinya perlu ditambahkan sumber. Nah, ini misalkan di paragraf pertama ini masih sangat umum Bu, sangat umum tentang sangat umum tentang matematika. Matematika. Betul, perlu ditambahkan sebenarnya di kalimat di Permendikbud ini juga muncul Bu, matematikanya itu mengarahkan kepada membekali mereka untuk kemampuan berpikirnya. Itu ada, kalimat itu juga muncul di sana. Nah, sehingga nanti pada saat yang digunakan adalah mind mapping, nah itu menjadi sesuatu yang match, betul. Iya, sehingga sebenarnya muncul di sana. Jadi muncul di standar isinya di sana dan standar prosesnya juga muncul di sana, khusus untuk matematika. Dari kurikulum KTSP yang 2006 sama yang 2013 ini sama Bu. Arahnya memberikan fasilitas untuk mengembangkan kemampuan berpikirnya. Iya, betul. Nah, kemudian yang TIMS ini Bu, mungkin kalau ditambah dengan beberapa hasil penelitian yang lain, juga ini kan baru satu. Nah, sehingga nanti supaya ini menjadi lebih kuat begitu bahwa versinya internasional dengan versinya kita yang ada di nasional juga. Nasional aja Pak. Nanti kami tambahkan. Ya, jadi yang internasional seperti apa, yang nasional ditambahkan supaya itu menjadi sesuatu yang lebih menguatkan sebagai sebuah latar belakang ya. Terus ini yang di bagian ini Bu Tri, saya belum mendapatkan bahwa persoalan yang dihadapi mereka itu di materi debit begitu. Ini sebenarnya dari hasil Pak? Tes diagnostik. Jadi pada saat mereka mahasiswa mengidentifikasi masalah, itu ada beberapa teknik. Salah satunya adalah dengan tes diagnostik begitu. Dari beberapa materi yang ada di kelas 5. Nah, dari hasil tes diagnostik itu yang paling sulit atau adalah hasil paling rendah adalah itu. Ada kecepatan dan debit ya. Kecepatan dan debit. Oke. Terus ini Bu, ini saya enggak tahu apakah memang
awal di tes diagnosis itu kan sebenarnya pilihan ganda ya. Sebentar. Betul Pak. Pilihan Pilihan ganda, ganda. betul, Nah, betul. terus kalau pilihan ganda kira-kira bisa enggak Bu ya mengarahkan kepada, kan ini kebetulan mind mapping kemudian di bagian akhir sepertinya juga tesnya berbeda ya dengan soal-soal pemecahan masalah sepertinya yang di post tesnya Bu ya. Jadi kalau yang saya agak lupa ini Pak, ini penelitian ujian kemarin. Ya. Harusnya anaknya ikut ini. Iya betul. Mahasiswanya harusnya ikut ini karena mereka yang ke lapangan gitu. Iya. Kalau tidak salah, kami fokus di proses pemecahan masalahnya itu adalah di bagian mereka Pak, LKPD-nya Pak. Jadi setelah diberikan komik, kemudian mereka bekerja dengan lembar kegiatan. Gitu. Nah, artinya kan jauh dengan yang PG kan Bu ya, jauh di tes diagnosisnya ya. Maksudnya Pak? Supaya ada kesetaraan ini Bu. Ini kan tes diagnosis awalnya itu kan pakai PG ya. Nah, pilihan gandanya. Yang saya ingin pastikan adalah kontrol di PG-nya ini Bu. Kontrol di PG-nya ini yang betul-betul bisa mengukur ya, mengukur kemampuan yang tidak hanya sebagai sebuah hasil belajar, tetapi juga proses berpikirnya itu loh Bu. Nah, itu yang kalau nanti yang itu sebentar Pak. Itu menurut saya nanti perlu di bagian di bagian tahap di pengembangan ya, hasil ini kan ada potensi dan masalah ya. Potensi dan masalah. Betul, di sini, betul Pak. Diagnosisnya kan pakai tes pilihan ganda di situ. Nah, itu pastikan bahwa tes diagnosis pilihan ganda itu betul-betul valid dan memberi data yang cukup untuk sebagai data awal yang nanti akan dijadikan sebagai pembanding begitu, Bu. Sehingga betul-betul karena saya belum menemukan validitas dari instrumen itu untuk menunjukkan bahwa ini memang meskipun di bagian awal tetapi sudah melalui kontrol yang cukup ketat begitu. Baik Bapak. Jadi memang tes diagnostik adalah salah satu saran saya sebagai pembimbing waktu itu. Jadi saya memberikan kontribusi pada saat pembuatan tes diagnostik adalah mengontrol dari indikator pembelajaran di kelas 5 sampai ke soalnya Pak. Iya, betul Bu. Itu nanti yang dituliskan saja Bu, supaya terlihat bahwa ada satu langkah preventif ya, yang memang sudah dirancang dan memang betul-betul ini sebagai sebuah tes diagnosis yang bukan sekedar tes biasa begitu Bu. Iya. Sehingga itu mengalami sebuah proses. Nah ini nanti yang saya belum nampak mendapatkan itu, sehingga ada jaminan bahwa itu sebuah instrumen yang betul-betul sudah dipersiapkan dan dikembangkan betul sebagai sebuah instrumen untuk diagnosa yang memang nanti bisa dipertanggungjawabkan secara data dan validitasnya begitu Bu. Siap Pak. Nanti kami tambahkan di bagian itu. Di bagian itu kemudian, nah ini tadi sama yang tesnya tadi ya, ini yang nanti perlu ditambahkan. Iya. Ya. Nah ini juga Bu, ada satu hal yang ini perlu sebagai sebuah novelty begitu ya Bu ya. Sebenarnya kan di abstrak tadi kelihatan novelty-nya apa, yang kedua di bagian pendahuluan ini harus nampak gitu. Ini yang saya tuliskan di sini Bu. Jadi pada saat diungkap harapan kemudian gap-nya di sana begitu. Tetapi di sini belum muncul tentang sebenarnya kebutuhannya apa gitu. Ya, analisis kebutuhannya apa. Berarti dengan kondisi seperti ini, itu yang dibutuhkan seperti ini. Di pendahuluan Bapak. Ya, di pendahuluan. Jadi setelah ada data-data penguat dari observasi, tes dan sebagainya, sebenarnya yang dibutuhkan mereka itu apa? Ya, sehingga kalau ada basis wawancara atau angket yang mendukung data ini akan bagus Bu. Jadi berdasarkan observasi seperti ini, wawancara mereka butuh seperti ini ternyata. Gitu. Dan lakukan ini saya tuliskan analis kebutuhan terlebih dahulu, baru pemecahan masalahnya. Berarti salah satunya berarti komik. Nah, komik itu muncul sebagai proses diagnosis terhadap permasalahan dan kebutuhannya. Ya, seperti kayak dokter mau memberi obat itu kan dianalisis dari situ dulu nggak? Oh butuhnya ini, oh ada panasnya berarti dikasih sini. Oh ini ada mualnya dan sebagainya, masukkan di situ. Sehingga nanti akan muncul bahwa oh kebutuhannya ini sehingga salah satunya, sehingga nanti komik di sini tidak tahu-tahu muncul. Tidak tiba-tiba. Ya tidak tiba-tiba muncul komik loh, kok langsung komik ya? Siap. Nah ini yang saya melihat masih ada
gap ya Pak. Iya, gap yang kosong di masih situ ada yang loncatan. betul, ada loncatan di sana sehingga terkesan tulisan saya di sini lepas-lepas begitu. Nah, sehingga ini perlu dan nanti Bu, karena clue-nya itu kan mind mapping. Nah, disitulah nanti kebaruannya. Komik mind mapping. Jadi kenapa komik kan berarti kan ini harus meninjau dengan Bu ya, karakteristik peserta didik ya, mungkin teori Piaget masuk di sana, teori Brunner masuk di sana begitu. Nah, ternyata komik-komik yang ada itu juga bisa membantu, tetapi karena komik ini mengarah kepada bagaimana berpikir, maka tadi mind mapping. Sehingga nanti di bagian akhir cerita itu bisa ngomong bahwa novelty-nya ada di sini gitu. Jadi dari apa yang sudah ada seperti ini, kalau ada komik ya komiknya baru seperti ini. Lah ini perlu ada komik yang mengarah kepada bagaimana mereka difasilitasi berpikir dengan tadi pola mind mapping. Nah, kebaruannya ada di sana. Nah, sehingga nanti di bagian akhir di pendahuluan itu justru menonjolkan novelty-nya itu, Bu. Nah, biasanya kalau saya jadi reviewer, novelty-nya ada di mana? Dia mengungkap apa yang beda tuh dari apa yang sudah ada dengan apa yang sekarang ditawarkan. Apalagi ini adalah R&D gitu ya. Karena R&D berarti memang perlu betul-betul menonjolkan novelty-nya begitu. Ya. Itu kemudian ya ini sudah di pendahuluan sudah oke, Bu. Tinggal tambahkan yang tadi, tinggal yang ini. Di bagian ini adalah ini. Jadi di metode itu memang karena R&D ya, jadi memunculkan memunculkan ini. Dan biasanya Bu, reviewer itu cukup tertarik juga dengan bahasa diagram yang menunjukkan proses sehingga nanti sebenarnya mengurangi juga untuk mengurangi jumlah kata. Ya, sehingga salah satunya bisa diarahkan ke bagan yang menunjukkan bagaimana penelitian ini berproses begitu. Nah, dan di bagian di bagian teknik pengambilan data, instrumen dan pengolahannya ini sangat Bu. Harus detail ya, Pak. Harus ya detail tapi ringkes enggak apa-apa. Jadi berdasarkan berdasarkan langkah pengembangan itu ada bagian untuk menguji kepraktisannya harus gimana. Ya, kepraktisannya uji yang tadi nggih, Pak, kepraktisan. Praktisan efektifnya dan seperti apa. Iya. Kemudian ini Bu, saya masih melihat ya tentang kalimat di bagian terakhir ini ya. Hasil belajar pretest dan post-test materi kecepatan dan debit terbukti normal dan homogen. Jadi ada semacam pemaksaan harus normal dan homogen. Sebenarnya tidak harus gitu ya, tidak harus normal atau homogen karena ada teknik lain yang sebenarnya bisa dilakukan analisis ya. Sehingga nanti dilakukan uji prasyarat begitu ya. Dilakukan uji prasyarat kalau tidak memenuhi kan berarti tidak harus memaksakan yang parametrik tetapi juga non parametrik untuk pengujian uji bandingnya juga tidak apa-apa sebenarnya. Iya. Sehingga nanti mahasiswa supaya terbuka bahwa kondisi ini sangat mungkin apalagi kita dalam sampel yang kecil ya. Sampel yang kecil untuk memenuhi normal dan homogen itu juga agak sulit, Bu. Sehingga nanti sebelum melakukan uji misalkan ya, uji banding dilakukan uji prasyarat. Nah, jika prasyarat itu dipenuhi maka dilakukan uji yang parametrik, kalau tidak memenuhi berarti menggunakan yang non parametrik. Dan itu sangat sah dan tidak melanggar aturan dalam penelitian, Bu. Justru lebih baik ngomong seperti itu gitu. Nah, kok di analisis syaratnya terpenuhi ya sudah gitu. Kalau tidak terpenuhi berarti harus beralih. Meskipun ada cara juga sih sebenarnya untuk membuat datanya normal dan homogen, tapi sepertinya kok itu normal. Iya. Untuk anak S1 ya. Iya. Biar mereka Bu, melihat kenyataan gitu loh ya, melihat kenyataan sehingga nanti mereka juga bisa berpikir, ini kenapa kok tidak normal? Mereka akan mulai berpikir bahwa data yang saya kumpulkan hanya sedikit ya pasti untuk ke arah sana pasti agak sulit begitu. Tapi kalau datanya besar mungkin tuntutan itu mungkin akan lebih mudah untuk dipenuhi. Ya. Di bagian ini. Kemudian ini ada beberapa penulisan kata ya Bu ya yang masih perlu diperbaiki. Dan tadi saran saya tadi potensi dan masalahnya nanti mohon betul-betul di bagian sini tes diagnosisnya betul-betul kontrolnya dapat gitu. Kontrolnya dapat untuk uji validasinya tadi Bu. Iya. Nanti dimasukkan di sini sebagai langkah bahwa analisis awalnya dilakukan dengan sangat ketat. Oke, kemudian tahap pengumpulan dan sebagainya.
Ya, oke, ini tahap pengumpulan data dalam pengumpulan data sebagai acuan. Ya. Oke. Nah, ini nanti. Oh, ternyata angketnya dia masukkannya di sini, Pak. Iya. Dari angket analisis kebutuhan itu Nah, ini kan masuknya masuk di sini ya. pengumpulan Potensi data. pengumpulan data ya. Harusnya di situ ya. Ya, jadi nanti ini bisa bisa apa namanya ditukar-tukar gitu ya. Bisa dicek kembali. Dan untuk yang pengumpulan datanya juga mohon sudah melihat ke tadi Bu. Apa namanya? Bab 3-nya tadi ya. Bab 3-nya tadi kan ada teknik dan analisisnya di sana. Sehingga nanti ini juga harus matching ya, harus matching dengan bab 3-nya dan juga matching dengan apa yang ada di komik. Ya. Karena di komik itu kan juga menunjukkan alur juga ya. Nah, ini sepertinya juga perlu apa namanya? Perlu dilihat juga. Supaya nanti kalau ini kan berdasarkan angket, ini dan sebagainya ini tentu. Ya, ini tujuan dan sebagainya. Nah, sehingga nanti mind mapping-nya juga perlu Bu, kelihatan begitu ya. Jadi nuansanya di sini sepertinya hanya di bagian akhir aja berbasis mind mapping itu yang seperti apa toh. Nah, ini yang sepertinya harus kan loh. Jadi perlu dicek lagi. Ya. Oke, di bagian yang untuk pengumpulan datanya itu, kemudian ini untuk produknya, Bu. Untuk produk ini memang saya agak agak sedikit terganggu dengan yang terlalu kecil begini. Ini mungkin bisa dipotong kemudian ada alurnya begitu sehingga menunjukkan mind mapping-nya juga akan bagus, Bu. Ini terlalu kecil itu saya besarkan satu-satu begitu, Pak. Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Satu-satu gitu, Pak. Ya, satu-satu dan nanti juga ada alurnya gitu ya, supaya mind mapping-nya itu kelihatan juga begitu. Iya. Jadi ini kan terlalu kecil gitu ya, terlalu kecil sehingga saya, nah ini kurang begitu melihat. Nanti saya ambilkan dari komiknya asli Pak ini kemarin. Ya, sehingga nanti ini Bu, karena ini kan akan menjawab bagaimana proses mind mapping-nya begitu ya. Jadi saya rasa misalkan bisa dikasih dulu Bu. Jadi apa namanya? Karena ini baru desain awal ya, baru desain awalnya mungkin. Iya. Ya, bagaimana ini apa namanya? Ini covernya atau apa ini Bu di depan ini? Bukan, itu bagian bukan cover Pak, itu ada di halaman berapa ya? Bukan di cover tapi Pak, bukan di cover. Ya? Bukan. Ada di bagian mind map itu saya lupa di halaman berapa. Oke. Karena nanti desain mungkin juga bisa jadi berupa bagan dulu Bu, baru nanti contohnya kayak gini gitu. Oke, baik. Ya, jadi desain produknya nanti karena ini kan desain menggunakan mind mapping-nya. Ya, sehingga nanti bisa munculkan di sana bagannya dulu kayak storyboard-nya gitu loh Bu. Kayak prototipenya dulu ya, prototipenya muncul kemudian nanti bentuknya kayak gini gitu. Jadinya. Iya. Jadi itu desain produknya kan pertama dari prototipenya dulu. Jadi alur gambar mula-mulanya baru nanti diterjemahkan ke dalam bentuk visual yang sudah jadi ini begitu. Iya. Dan agak gede dikit ya Bu ya, ini saya sulit Pak melihatnya. Kalau dari ukuran gambar sendiri dibatasi untuk pikselnya betul Pak? Maksudnya kan nanti untuk perbesaran untuk zoom out atau zoom in-nya sendiri dari editor yang biasanya di jurnal tersebut? Biasanya lebih Bu, lebih kepada detail gambarnya. Detail gambarnya. Iya, detail bukan gambarnya. pada ukuran. Ya, nanti ukurannya bisa dikompres langsung di sini enggak apa-apa Bu. Kompres di Word-nya boleh ya. Tapi nanti detailnya muncul dulu. Nah, ini saran saya memang jangan terlalu banyak halaman yang ditunjukkan sehingga nanti supaya bisa lebih detail begitu Bu. Lebih jelas sehingga nanti bisa berurutan gitu ya. Habis ini ceritanya gitu sehingga tidak satu halaman full tapi bisa dipecah tapi nanti bisa dikasih anak panah prosesnya seperti ini. Sehingga nanti mind mapping-nya jadi muncul gitu. Pak. Kami coba. Tolong ditambahkan tadi Bu ya, karena masih desain berarti nanti munculkan dulu ya prototipe awalnya, ya baru muncul visualnya gitu. Ya itu kemudian validasinya sudah oke juga, ini tidak ada masalah.
Nah, oke. Terus ini Bu, karena ini nama tabel nanti meskipun ya, tetap tabel. Ini T-nya besar nggih. Tabel Ya, 1 ya. Oke, ini validasinya juga sudah oke. Untuk nama-nama penilai itu perlu tidak Pak? Maksudnya tadi kan ada nama penilainya adalah Bapak ini, Ibu ini, gitu. Lazim bukan ditampilkan di jurnal tadi yang premier tadi. Oh, kalau ini enggak masalah, Bu. Tidak Ya, masalah. enggak apa-apa. Oleh ya. Jadi ini menunjukkan sebenarnya kepakaran ya. Kepakarannya mungkin akan lebih ini ya. Misalkan contoh yang sebentar. Ini yang pertama ya. Ini validasi tujuan untuk mengetahui ini validasi media dilakukan oleh Bapak. Nah, ini perlu Bu. Artinya bahwa ini Bapak ini memang bidang keahliannya ke sana gitu ya. Berarti oleh ahli media dan ahli satu media dan kepakaran. Ya, kepakaran, ahli materi. Itu Bapak lakukan di sini untuk media dan Ibu ini untuk ahli materinya gitu. Sehingga menunjukkan bahwa ini betul-betul dinilai oleh pakar yang sesuai begitu. Kualitasnya juga sama, ini juga sama. Oke, tidak ada masalah. Oke, terus terus ini yang revisinya sama Bu ya. Nanti ini beberapa catatan yang harus dianukan kaitannya dengan ukurannya. Oke, dicoba. Iya, Pak. Dan ini apa namanya? Saya belum melihat ya untuk uji coba produk uji efektivitas. Ya, ini uji efektifnya hanya uji banding saja sepertinya uji banding. Bu ya. Ini salah satu hal yang belum dipenuhi ini kalau Prof Sukes ngomong, wah ini urung bisa dikatakan efektif ini. Nah, jadi harus ada uji ketuntasan. Ya, ketuntasan apa namanya? Individual maupun yang proporsinya. Baik. Ya, perlu ditambahkan sana semakin Bu. Biar semakin menguatkan. Jadi uji dulu ketuntasan baru uji banding untuk kedua kelas ini. Nah, kemudian di bagian akhir yang sebenarnya menarik Bu, yang ini saya belum mendapatkan begitu ya, belum mendapatkan ini. Yang LKPD itu Pak yang saya mater. Yang proses berpikirnya. Ya, nah ini saya sudah tuliskan di sini Bu, nanti bisa disesuaikan. Kemudian bagian yang penting di dalam di sini Bu, di bagian pembahasan ya, di bagian pembahasan itu saya baru melihat ini sebagai analisis data kuantitatifnya. Ya, data kuantitatifnya saya belum melihat komparasi ya atau triangulasi data yang sifatnya kualitatif sebagai pendukung, bisa hasil observasi sebagai data empiris di kelas begitu ya. Yang ini sebenarnya menjadi hal yang penting juga untuk diungkap begitu, diungkap bahwa terjadi proses belajar yang betul-betul ekstrim atau betul-betul sangat berpengaruh begitu. Nah, ini lebih menonjolkan kuantitatifnya. Jadi data-data yang sifatnya kualitatif sebagai pendukung data itu saya belum menemukan itu. Sehingga baik dikomparasikan dengan data kualitatif, hasil observasinya, bisa wawancara dari anaknya, ya bisa dari angket yang diberikan kepada anak-anak sebagai sebuah respon ya, sebagai sebuah respon aktivitas belajar dengan komik ini begitu. Nah, ini yang saya belum menemukan itu karena itu nanti akan sangat akan sangat mensupport tentang data-data kuantitatif yang kita sudah ungkapkan, Bu. Karena ini nanti R&D juga akan memberikan warna yang cukup kental di efektifnya itu tidak hanya bicara tentang hasil kuantitatif, tetapi juga data empiris yang ada di proses pembelajaran. Dan respon siswanya juga, jadi bisa nanti hasil wawancaranya bisa dimasukkan ke sini juga tidak apa-apa sebagai sebuah pendukung bahwa mereka cukup menikmati proses belajar dengan menggunakan media komik ini. Nah, sehingga nanti akan nampak pada saat misalkan Putri ngomong seperti ini, apa tuh dukungannya? Oh, ternyata di dalam proses kemarin seperti ini. Ada gambar mereka berproses sedang belajar dan mereka bisa menunjukkan sebuah aktivitas yang mendukung itu juga akan bagus begitu. Iya. Jadi coba ini semoga tempat saya kemarin masih ada Bu ya. Coba saya tunjukkan ke Putri. Sebentar. Saya carikan sebentar. Jadi kebetulan saya itu suka R&D, Bu.
Iya. Jadi di bagian-bagian yang ini memang saya Nah, ini contohnya Bu, saya tunjukkan sebentar ya. Hingga nanti ini menjadi yang mendukung begitu. Jadi misalkan ini, saya juga memberikan angket Bu. Nah ini mesti respon. Nah ini bagaimana sebenarnya pada saat kita ngomong data kuantitatif tadi begitu ya, dengan dilengkapi dengan hasil-hasilnya mereka, ternyata ada respon positif yang dimunculkan oleh responden kita. Nah ini ada beberapa respon ini dari angket terbuka yang saya berikan kepada mereka Bu. Dan juga saya menggunakan beberapa, karena kebetulan saya wawancara juga ya. Nah, jadi di bagian-bagian mana yang membuat mereka itu jadi tertarik begitu. Oh, di bagian ini ternyata. Oh, komponen yang tadi komiknya pas langkah ini yang membuat ini. Sehingga nanti kan data empirisnya seperti ini yang kita munculkan, data empirisnya. Nah, sehingga nanti akan mendukung oh bagian ini. Oh, pada saat mereka melihat ini prosesnya, nah ini ternyata mempengaruhi pola pikir mereka begitu. Nah, ini juga sama di bagian-bagian yang mendukung ya, bagian-bagian mendukung data-data kualitatif empiris dari apa yang terjadi di kelas itu sangat membantu untuk memperkuat data-data kuantitatif yang sudah kita berikan tadi kepada mereka, Bu. Dan ini cukup cukup menguatkan ya, menguatkan sebuah tulisan yang memberikan satu satu kebaruan yang nanti layak disebut sebagai R&D begitu Bu. Ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang nanti perlu ditambahkan sehingga membuat tulisan ini betul-betul di bagian pembahasan itu jadi dalam Bu. Karena saya melihat di sini masih bermain dengan kuantitatif saja ya, kuantitatif saja sehingga nanti di pembahasan harus dimunculkan paling tidak kuantitatif ya, teoris dan data empiris. Nah, sehingga kolaborasi dari data kuantitatif, teoris dan empiris ini yang akan memperkuat sehingga disitulah nanti novelty yang didapatkan dari penelitian ini akan nampak begitu Bu. Jadi berdasarkan teori ini pada saat disajikan komik dengan tipe seperti ini, mapping yang menghubungkan antar konsep itu membuat mereka jadi seperti apa? Oh ini cocok dengan teorinya ini. Nah ini juga terjadi di lapangan ternyata seperti ini proses itu. Ya, sehingga nanti akan semakin membuat analisis di bagian akhir dari tulisan ini akan semakin kuat begitu Bu. Ya, sehingga nanti akan nampak novelty-nya di sini begitu. Sehingga nanti diakhiri dengan novelty yang didapatkan ya berdasarkan analisis, berdasarkan teori penelitian yang sudah dan data empirik yang ada di lapangan, maka hal yang membedakan dari penelitian ini adalah di bagian ini. Sehingga membantu peserta didik menjadi seperti apa. Yang itu tidak ditemukan di penelitian berikutnya. Nah, sehingga ini karena R&D berarti harus muncul novelty-nya ada di sini, Bu. Ya, novelty-nya ada di sini. Nah, kemudian untuk Nah, di bagian simpulan ini karena nanti akan dituju ke jurnal yang tadi saya tunjukkan, berarti harus ada dua komponen, Bu. Simpulan dan saran. Simpulan dan saran. Dan simpulan ini mohon, karena ini R&D juga harus mengikuti pola R&D, Bu. Yang ada praktis dan efektif tadi. Ya. Nah, ini kan semua berbasis kuantitatif yang orang belum tentu mendefinisikan. Bedanya 86 sama 88 itu apa gitu ya. Ya, sehingga nanti itu perlu ditambahkan dan tambahkan untuk saran. Nah, terus saran saya Bu, sitasi beberapa artikel yang dari jurnal itu. Jadi tadi jurnal di
Premier tadi itu ada jurnal-jurnal yang sesuai dengan apa yang Ibu tulis di sini. Sehingga nanti perlu ditambahkan. Kalau ada jurnal internasional yang lebih banyak, ya tidak hanya di conference, itu akan lebih bagus. Supaya mindset kita, karena ini kan targetnya Sinta 2 ya. Sinta 2, sehingga mindset kita agak sedikit terbuka begitu. Karena mapping di internasional cukup ramai juga dibahas, Bu. Ya. Sehingga nanti itu menjadi hal yang memang kenapa itu penting begitu. Itu menjadi hal paling tidak mendukung kenapa konsepnya pakai mind mapping, Bu. Mind mapping terus dikaitkan dengan matematikanya untuk anak sekolah dasar. Sehingga nanti akan menjadi hal yang cukup kuat bahwa memang meskipun anak sekolah dasar mereka perlu dibekali dengan bagaimana proses berpikir yang baik. Salah satunya dengan mind mapping itu untuk supaya mereka bisa berpikir sistematis kan maksudnya, Bu ya. Sistematis melalui proses analitis yang cukup ketat ya, sehingga mereka mampu berpikir secara sistematis. Harapannya pasti kritis gitu ya. Kritis pasti kreatif, ujung-ujungnya kan ke sana. Nah.